Prabowo merangkul Ibu Mega sebagai tokoh bangsa, tapi itu tidak berarti serta-merta merangkul atau mengajak PDIP menjadi kekuatan di dalam koalisi, atau tidak membiarkan PDIP menjadi kekuatan oposisi. Jadi membangun kekompakan atau simbolisme tentang tokoh-tokoh bangsa yang bersatu itu satu hal. Kemudian soal koalisi dan tidak koalisi itu hal yang lain. Ya, di sini kita harus mengakui bahwa Pak Jokowi cukup punya keterampilan ya, memerintah yang bagi saya di luar dugaan kita. Statecraft-nya bagi saya luar biasa. Dia berhasil membangun koalisi yang besar seperti ini. Dan dia bukan ketua partai politik. Dan dia bukan ketua partai politik. Dan dia bisa memastikan transisi kekuasaan ini mulus. Dan dia bisa memastikan atau berusaha memastikan bahwa mimpi dia masih diteruskan oleh presiden sebelumnya. Ini Rosi, ini bukan sesuatu yang remeh. Ya, sebagian teman saya mengatakan ini ya sekedar kelicikan saja. Fine, Anda bisa melihat begitu. Tapi kalau saya melihatnya lain. Saya dari melihat, kacamata Anda justru melihatnya? Ini sesuatu yang bagi saya luar biasa, karena Jokowi melakukan ini bukan karena sekedar mencintai kekuasaan saja, karena dia memang perform, dia deliver, dia kepingin melakukan sesuatu, pekerjaan besar dia bisa tuntaskan. Jadi bagi saya jangan mengunderestimate kemampuan membangun koalisi besar yang efektif. Seolah-olah itu mudah. Ya, kita lihat berarti berkaca pada pengalaman. Betul. Membangun koalisi besar. Satu, Pak SBY koalisi besar terbesar sebenarnya, hanya menyisakan satu, tapi tidak terlalu efektif. Pak Jokowi di periode kedua masih ada 3 partai, kemudian PAN bergabung 2 partai, sampai di putaran terakhir hanya tinggal 1 PKS. Iya, betul. Bisa sangat efektif. Menurut Anda bagaimana Pak Prabowo membaca jejak-jejak ketidakberhasilan koalisi besar ini yang akan di-create atau dikreasikan oleh seorang presiden terpilih? Saya kira Pak Prabowo akan meneruskan pola koalisi yang sekarang ini sudah ada dan meneruskan keterampilan memerintah yang sudah dimulai oleh Jokowi ini. Kita tahu bahwa sebetulnya koalisi besar yang efektif ini bisa bekerja, Rosi, itu juga karena ya ada sesuatu, ada chemistry yang diusahakan ya, bekerja di balik itu semua. Apa itu? ada chemistry yang bisa memastikan ini bisa jalan ini. Dan satu hal menurut saya bisa jadi karena Anda tadi mengatakan berharap PDIP ada di luar karena terbukti efektif menjalankan check and balances. Tapi kita juga melihat bagaimana pernyataan Pak Prabowo menanti ketemu dengan Ibu Mega. Pak Hashim mengatakan sudah 2 tahun Pak Prabowo menunggu bisa bertemu dengan Ibu Mega. Jadi semacam memang ada keinginan yang genuine dari Pak Prabowo untuk bertemu dengan Bu Mega. Dan rasanya ini menjadi catatan penting buat Pak Prabowo. Rasanya ia harus merangkul PDIP supaya apa yang dicita-citakannya juga menjadi satu harmoni. Tidakkah ini juga menjadi pandangan Anda? Saya berharap begini, kalau harapan saya ya, Pak Prabowo merangkul Ibu Mega sebagai tokoh bangsa, tapi itu tidak berarti serta-merta merangkul atau mengajak PDIP menjadi kekuatan di dalam koalisi, atau tidak membiarkan PDIP menjadi kekuatan oposisi. Jadi membangun kekompakan atau simbolisme tentang tokoh-tokoh bangsa yang bersatu itu satu hal. Kemudian soal koalisi dan tidak koalisi itu hal yang lain. Tapi yang penting adalah kompak ini, karena pengalaman kepresidenan yang lalu, misalnya hubungan antara Ibu Mega dengan Pak SBY yang kurang mulus, itu kan ya tidak enak. Tidak enak, dan tidak enak ya. Enak. Nah itu, dan Pak Jokowi itu bagi saya meninggalkan warisan penting di dalam statecraft ya, dalam keterampilan memerintah. Dia merangkul orang-orang yang selama ini menjadi musuhnya atau lawannya itu. Dan Prabowo melihat ini sesuatu. Ternyata ini berguna, kapital penting untuk menjalankan pemerintahan yang efektif itu.
Dan dia sekarang... Jadi Anda melihat bahwa penantian Pak Prabowo untuk menunggu Bu Megawati itu bukan semata untuk menjadikan PDIP koalisi dalam pemerintahan, tetapi lebih kepada ingin merawat hubungan yang harmonis atau menghormati bagaimanapun juga seorang Megawati Soekarno Putri? Saya kira Pak Prabowo dua-duanya. Saya kira dia kepingin mencapai dua-duanya itu, tujuan itu. Tetapi bagi saya, kalau saya sih berharap PDIP tetap menjadi kekuatan oposisi. Karena bagaimanapun tetap kita butuh pengimbang. Pengimbang di dalam parlemen dan di luar parlemen. Anda nggak konsisten, Mas Ulil. Kenapa? Karena dalam tulisan Anda di Opini Kompas, Anda menyetujui tendensi untuk merangkul semuanya. Tapi sekarang Anda berharap tetap ada oposisi. Enggak, bukan semuanya. Saya merangkul dalam pengertian bahwa ada kekuatan besar yang efektif ya. Tapi kan tidak harus semuanya itu menjadi kekuatan dalam kekuasaan. Bahwa kekuasaan harus diimbangi, saya tetap berpandangan itu penting ya. Tetapi kekuasaan yang efektif. Pertanyaan besar pasca reformasi Rosi adalah kekuasaan yang efektif. Ini pertanyaan besar loh. Orang sekarang ini lebih banyak berbicara soal oposisi dan demokrasi kebebasan. Tetapi keefektifan pemerintah, negara yang bisa mengeksekusi pembangunan, itu jarang menjadi perhatian publik. Itu seolah-olah dianggap itu nothing. Oke, kalau begitu kenapa Anda tidak langsung saja loud and clear mengatakan bahwa ya sudah tidak perlu ada oposisi, koalisi besar? Saya tidak mau mengatakan itu juga, karena bagi saya tetap pembangunan butuh pengimbang. Tetap butuh itu. Tetapi pembangunan juga harus efektif. Jadi konteks Anda bahwa Anda cenderung setuju bahwa siapapun yang berkuasa merangkul banyak orang, itu adalah supaya pemerintahan berjalan efektif. Tetapi Anda juga di sini, supaya saya clear pandangan Anda tetap menginginkan adanya kekuatan di luar pemerintahan. Ada kekuatan yang menjadi pengimbang, dan bagi saya warisan Pak Jokowi yang menarik adalah yaitu tetap ada kekuatan pengimbang di dalam parlemen, dan ada kekuatan oposisi di luar, di dalam masyarakat sipil yang juga diberikan ruang. Suara di misalnya media sosial tidak diberangus ya. Saya berharap ini, dan kekuasaan efektif. Pembangunan jalan, ini Rosi, ini something big ini. Ada pembangunan yang berjalan, ada kekuasaan pemerintahan yang dijalankan secara efektif, tapi biarkan ada suara-suara kritis itu tetap mewarnai demokrasi di Indonesia. Betul. Dan ini saya berharap ini bisa berlanjut di dalam pemerintahan Pak Prabowo, dan mungkin lebih baik lagi.